Halo, perkenalkan nama saya Nadia Rani Arneta, jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis paragraf. Berdasarkan pola penalaran, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menuangkan gagasan dalam sebuah karangan ilmiah atau tulisan lainnya. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf-paragraf. Dalam menuangkan gagasan itu, kita harus memperhatikan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Paragraf deduktif adalah ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kemudian, kalimat topik itu diikuti oleh kalimat-kalimat. Lalu ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Untuk menjaga koherensi antar kalimat dalam paragraf, dalam perumusan kalimat simpulan itu, acap digunakan konjungsi penumpu kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Karena fungsinya sebagai penumpu kalimat, kata-kata tersebut diletakkan di awal kalimat dan tentu saja harus diawali dengan huruf kapital. Lalu ada paragraf deduktif induktif. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. Lalu, paragraf innaratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak bisa memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Misalnya, jika komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara objektif, tanpa bermaksud mempengaruhi atau mengajak, gagasan itu dapat disampaikan dengan corak eksposisi. Penulis tentu akan memilih gaya pengungkapan yang paling sesuai, yaitu argumentasi. Lalu ada paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan untuk menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa-peristiwa, baik kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami peristiwa itu. Paragraf narasi yang dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami penulis supaya pembaca terkesan. Konflik itulah yang dapat menambah daya tarik cerita. Jadi, ketiga unsur yang berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Narasi ekspositoris berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Lalu ada paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu pola deskripsi spesial, pola deskripsi sudut pandang, pola deskripsi pengamatan, dan pola deskripsi pengamatan adalah suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Lalu paragraf argumentasi.
Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka atau pengantar merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Pada paragraf isi, terdapat inti masalah dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Lalu untuk paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi, dan paragraf ini menyajikan simpulan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.